Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, pagi hari ini kita akan coba menjelaskan metode belajar Al-Quran secara praktis dan cepat. Nah, pembelajaran Al-Quran kita yang akan kita bahas di pagi hari ini adalah pembelajaran Al-Quran menggunakan metode tartil. Nah, kenapa disebut metode tartil? Karena nanti anak-anak kita membaca Al-Qur'annya langsung dengan irama tartil. Ya. Tartil itu seperti apa? Contohnya nanti kita akan praktekkan ya waktu contoh pembelajaran. Metode ini adalah metode yang ditulis oleh guru kita almarhum Haji Ghazali SMIQ, Master Agama. Metode ini beliau tulis berdasarkan pengalaman beliau mengajarkan Al-Quran semenjak tahun 77 sampai ke akhir hayat beliau. Beliau selalu menggeluti mengajarkan Al-Quran kepada anak-anak, baik itu di surau-surau di Sumatera Barat maupun di masjid-masjid sampai beliau menjadi mahasiswa di Kota Padang dan juga menjadi dosen di IAIN UIN Imam Bonjol Padang. Beliau masih aktif mengajarkan Al-Quran baik direct kepada murid-murid langsung di berbagai masjid yang ada di Kota Padang di Sumatera Barat, maupun beliau juga melatih guru-guru untuk mengajarkan metode tartil ini kepada guru-guru supaya guru-guru terbantu bagaimana untuk mempermudah guru-guru tersebut mengajarkan Al-Quran kepada murid-murid sehingga belajar Al-Quran itu tidak perlu memakai waktu yang begitu lama. Pengalaman mempraktekkan metode tartil ini ya semenjak dari tahun 98 yang dimulai dari Kota Padang awalnya, yang dipraktekkan di hampir seluruh SD di Kota Padang waktu itu melalui sebuah proyek pembelajaran kerjasama antara Dinas Pendidikan dengan metode tartil untuk memberantas buta aksara Al-Quran untuk anak-anak SD yang sampai usia kelas 6 SD mereka belum mampu untuk membaca Al-Quran dengan baik. Sehingga solusi yang ditawarkan waktu itu, Bapak Haji Ghazali menawarkan ide beliau ini kepada Dinas Pendidikan yang ada di Kota Padang untuk mempraktekkan metode tartil untuk membantu memberantas buta aksara Al-Quran di seluruh SD yang ada di Kota Padang waktu itu. Nah, sehingga alhamdulillah berdasarkan pengalaman mempraktekkan metode tartil ini, alhamdulillah dalam waktu yang relatif pendek, lebih kurang 2 bulan, ya 2 sampai 3 bulan, itu durasinya adalah pertemuan antara 2 sampai 3 kali pertemuan dalam seminggu. Alhamdulillah anak-anak kita sudah bisa membaca Al-Quran dengan baik. Dan saya sendiri sebagai murid dari Bapak Haji Ghazali dengan istri saya almarhumah Nova Erlina SIK MED, kami berada di Provinsi Lampung juga coba mempraktekkan metode ini yang awalnya kami praktekkan dengan anak kami sendiri. Alhamdulillah hari ini kami punya anak 4 orang, keempat orang anak itu semuanya kami ajarkan menggunakan metode tartil. Alhamdulillah anak pertama, anak kedua, dan anak ketiga itu sudah bisa hari ini membaca Al-Quran dengan baik, dan alhamdulillah sudah pernah mendapatkan juara 2 di Kota Bandar Lampung untuk hafiz Al-Quran 10 juz ya. Itu anak pertama, dan anak kedua sekarang lagi belajar melanjutkan hafiz Al-Qurannya di Jannatul Naim Islamic International School ya di Batu Putu Kota Bandar Lampung. Begitu juga untuk anak yang ketiga, dan anak kami yang keempat sekarang kami ajarkan menggunakan metode tartil ini masih dalam proses pembelajaran. Alhamdulillah hasil dari pembelajaran metode tartil itu kita melihatnya cukup luar biasa untuk mempercepat proses anak-anak bisa membaca Al-Quran dengan baik. Nah, seperti apa praktek mudah untuk belajar Al-Quran menggunakan metode tartil itu? Jadi metode tartil ini ada
6 langkah pembelajaran yang 6 langkah pembelajaran konkret step by step, yang apabila 6 langkah itu kita praktekkan dengan baik, insya Allah anak-anak kita bisa membaca Al-Quran dengan baik. Apa itu 6 langkah itu? Yang pertama kita memperkenalkan, disebut dengan mengenal huruf hijaiyah ya. Huruf hijaiyah di dalam metode tartil disebut mengenal huruf Al-Quran yang belum berbaris atau yang belum berharakat. Jadi pertama kita memperkenalkan itu dulu, memperkenalkan huruf Al-Quran yang belum berbaris. Nah, tapi yang membedakannya di dalam metode tartil ini, kita memperkenalkan huruf Al-Quran yang belum berbaris itu. Yang membedakannya dengan metode yang lain, kita memperkenalkan huruf Al-Quran yang belum berbaris itu dalam berbagai bentuk yang ada di dalam Al-Quran. Yang kedua, langkah yang kedua yang akan kita ajarkan adalah membaca huruf dan ayat Al-Quran yang berbaris satu. Ya, membaca huruf dan ayat Al-Quran yang berbaris satu. Kemudian yang ketiga, membaca huruf dan ayat Al-Quran yang bertanda mati atau bertanda sukun, biasa kita kenalnya. Yang keempat, membaca huruf dan ayat Al-Quran yang bertanda tasydid. Yang kelima, membaca huruf dan ayat Al-Quran yang bertanda baris dua, ataupun selama ini kita kenal dengan bertanda tanwin. Nah, yang terakhir, praktek membaca bacaan Al-Quran dengan metode tartil. Nah, itu langkah-langkah pembelajaran di dalam metode tartil. Apabila keenam langkah itu sudah kita praktekkan dengan baik satu persatu ke anak-anak kita dalam durasi yang tidak perlu panjang kita mengajarkannya, maksimal mungkin 2 sampai 4 huruf satu kali pertemuan kita memperkenalkannya itu, maka diperkirakan dalam waktu lebih kurang 2 bulan insya Allah anak kita sudah bisa membaca Al-Quran dengan baik. Nah, mungkin itu pengantar terkait dengan metode tartil ini. Nanti detail bagaimana mengajarkan metode tartil itu nanti kita akan menunjukkan prakteknya satu persatu, mulai dari memperkenalkan huruf sampai dengan membaca, sampai dengan anak-anak bisa membaca Al-Quran dengan metode tartil. Terima kasih. Mudah-mudahan metode ini bisa membantu untuk mempercepat anak-anak kita membaca Al-Quran dengan baik dan tidak perlu menggunakan waktu yang lama. Yang paling penting adalah pengalaman kita mengajarkan anak-anak menggunakan metode tartil ini, anak-anak sangat happy, sangat enjoy karena mereka belajar tidak perlu dengan waktu yang lama. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.